Baiklah Bapak Ibu Saudara, kalau tidak terlalu mendesak untuk tidak meninggalkan ruangan ibadah ini atau ruangan untuk mendengar firman Tuhan, supaya kita semua boleh fokus menerima firman. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang bebas dari intimidasi. Mari kita buka firman Tuhan yang termuat di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat 10, mari kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan menghantar kita kepada satu pemahaman, yaitu bagaimana kita bisa bebas dari intimidasi. Jika dari pembacaan ini kita temukan, rupanya iblis memiliki tupoksi atau tujuan, tugas pokok fungsinya untuk 3 tujuan. Jadi tujuan iblis itu ya ada 3, kalau tupoksi WL apa, tupoksi singer apa, tupoksi kameramen apa, tupoksi, kan kira-kira begitu. Nah, iblis itu Bapak Ibu perlu kita tahu dia memiliki tujuan hanya 3. Dari pembacaan kita tadi bahwa pencuri yaitu si iblis datang hanya pertama untuk mencuri, untuk membunuh dan membinasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jika kita melihat sekilas bahwa dalam kamus bahasa Indonesia, apa yang dimaksud dengan intimidasi? Intimidasi adalah tindakan yang menakut-nakuti. Bahasa lain disebut seperti gertakan, apalagi disebut itu ancaman atau tekanan yang memaksa seseorang atau kelompok. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu cara yang iblis lakukan untuk mencapai tujuannya tadi kan 3, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bukan hanya mencuri uang, ya bagian kecil aja itu untuk iblis uang. Dia bikin bin salabin bisa uang. Jadi bagian kecil saja, kita saja yang sangat butuh uang. Kalau iblis memang enggak terlalu. Jadi dia ingin mencuri bukan uang. Lebih penting itu dia mau curi hati kita supaya tidak damai, mencuri banyak hal dalam hidup kita. Nah, salah satu iblis gunakan untuk tujuan ketiga di atas tadi adalah melakukan intimidasi, tekanan. Indikator seseorang sedang dalam intimidasi. Jadi ada 3 indikator yang saya ingin sampaikan bahwa seseorang itu sedang dalam intimidasi. Saya nggak tahu seberapa banyak kita sebenarnya berada dalam intimidasi masa-masa kini, bahkan mungkin masa yang akan datang. Tetapi inilah kira-kira ciri-ciri atau indikator yang bisa saya sampaikan. Indikator yang pertama, seseorang itu mengalami intimidasi, dia memiliki rasa ketakutan. Mari kita buka dulu di dalam kitab 1 Samuel
1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-24. Nah, inilah bentuk orang yang sedang terintimidasi, yaitu dengan memiliki ketakutan. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-24, saya bacakan demikian. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, siapa orang itu? Yaitu ketika semua orang Israel melihat Goliat itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Kalau kita ketemu kuntilanak di pinggir jalan, kalau kita lewat kuburan, wah, kita larinya itu, kalau lomba lari kita hanya bisa 100 meter, kita capai 10 menit, 10 detik. Mungkin kalau kita dikejar-kejar kuntilanak, kita bisa mencapai 7-8 detik saja 100 meter. Artinya melebihi dari kecepatan sprint, pelari cepat. Karena ada tekanan yang menakutkan. Jadi ketakutan itu adalah sebuah tekanan yang luar biasa. Demikianlah orang Israel ketika mereka melihat sosok Goliat, melihat postur Goliat yang luar biasa tingginya. Tidak ada orang Israel yang tidak takut, termasuk pemimpinnya, yaitu Raja Saul. Semua takut. Makanya disebut ketika semua orang Israel, tidak terkecuali, ketika semua orang Israel melihat orang itu, siapa orang itu? Yaitu Goliat, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Jadi ciri-ciri atau indikator orang yang sedang terintimidasi memiliki rasa ketakutan seperti orang Israel. Nah, semuanya ketakutan. Tapi hanya ada satu saat itu yang tidak takut. Siapa? Siapa? Siapa yang tidak takut? Hanya Daud. Ada di sini yang bernama Daud? Ada di sini yang bernama Daud? Kenapa enggak kasih nama anakmu Daud? Bukankah Daud itu seorang yang sangat luar biasa? Semua orang takut. Padahal 7 saudaranya tinggi-tinggi besar. Alumni dari Akabri. Alumni dari taekwondo. Ada di sini taekwondo? Alumni dari bela diri, alumni dari pasukan khusus. Tapi justru Daud hanya alumni gembala ternak. Dan tidak diperhitungkan, bukan saja orang lain tidak memperhitungkan Daud, papanya sendiri tidak memperhitungkan karena dia kecil. Dia bilang, kau jaga kambing sudah. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang berbeda bagi dia. Dia tidak pernah ciut dengan tantangan. Katakan amin. Dia tidak pernah takut dengan tantangan. Dia tidak pernah takut dengan intimidasi. Bahkan sempat ada kalimat dari Goliat, kau kira aku anjing, katanya. Kau datang mau menghadapi aku berperang dengan membawa pentungan dan ketapel. Kan kalau anjing kan bisa diketapel. Yang lain itu bawa senjata lengkap. Anti peluru. Masa kau datang ke tangan kosong begitu? Nah, Bapak Ibu, kadangkala kita hanya melihat seseorang itu luarnya. Coba lihat kiri kananmu, lihat dulu. Luarnya bagus enggak? Tapi biarlah dalamnya lebih bagus. Amin. Luarnya boleh biasa, luarnya boleh diabaikan, tapi dalamnya itu loh. Itu yang membuat saya juga senang lihat Narwastu ini. Walau uangnya tidak terlalu tebal, tapi hatinya memberi luar biasa. Amin.
Wih, kecil banget. Semua orang lari, tetapi hanya satu yang tidak lari menjauh dari Goliat, yaitu Daud. Karena dia tidak dalam keadaan terintimidasi, tidak dalam sebuah tekanan, ketakutan. Indikator yang kedua, seseorang sedang berada dalam intimidasi itu memiliki rasa putus asa. Apa? Memiliki rasa putus asa. Mari kita lihat dalam 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-2 dan ayat yang ke-4. Mulai ayat yang kedua saya bacakan demikian. Maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para ilah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini atau waktu sekarang, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4. Tetapi Elia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang iya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ciri-ciri seseorang ada di dalam intimidasi adalah sudah memiliki putus harapan, putus asa. Ada di sini yang sedang putus asa? Biar lowongan banyak, biar peluang banyak, biar banyak apa-apa, nggak mungkin gitu. Itu salah satu, memiliki rasa putus asa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dialami Elia? Elia itu kan sedang berperang, baru selesai bertempur dan menyembelih ratusan nabi-nabi Baal ketika mereka sedang uji kehebatan dengan dewa-dewa. Dia baru menang besar, bukan menang kecil. Mengalahkan ratusan dan menyembelih dewa-dewa Baal. Tetapi baru saja menang, apa yang terjadi? Dia malah putus asa. Putus asa karena apa? Karena intimidasi dari seorang wanita bernama Izebel. Untung di sini nggak ada namanya. Ada di sini yang bernama Izebel? Wih, jangan main-main bapak-bapak ya. Jangan main-main sama ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau sudah satu kali bikin tekanan, hancur kita. Karena bintangnya, kalau kita bintang 2, ibu-ibu itu bintang berapa? Ada yang bilang bintang 7. Pokoknya di atas bintang 2. Makanya saya sering juga bicara, saya bilang begini ke istri saya. Karena saya tahu memang bintang wanita itu kan lebih hebat. Udah senyum-senyum Pak Utasoid. Kayaknya nanti ini dapat serang lagi nih begitu. Saya sering bilang begini, saya mau melayani, kalau ada sesuatu yang kurang pas di hati, Jumat, Sabtu, pokoknya tahan. Nanti Senin baru, Senin baru sampaikan. Jumat, Sabtu itu tahan saja. Karena saya tidak mau dalam tekanan itu melayani. Amin. Jadi begitu juga WL. Hai ibu-ibu, hai suami-suami juga. Kalau sudah mau melayani pasangan hidupmu, pokoknya ada yang gak pas di hatimu, telan dulu, jangan keluar. Amin. Karena kalau tidak,
Ketika dia hamba Tuhan, aturan dia khotbah bagus. Tapi sudah tahu Sabtu begini, apalagi Minggu pagi lagi kamu buat tekanan. Bisa-bisa dia bilang kitab Mazmur, dia bilang kitab Mansur. Karena tekanan wanita itu bisa membuat laki-laki ciut. Betul ya? Betulkah bapak-bapak? Wih, kalau bapak-bapak narwastu enggak ya. Tapi ini kenyataan Alkitab buktikan bahwa sehebat apapun Elia, dia ciut hanya dengan perkataan seorang Isabel yang berkata, kalau tidak terjadi sampai besok jam seperti sekarang ini, nyawamu tidak lebih baik dari binatang-binatang yang disembelih. Wow, itu baru kata-katanya. Jadi kalau kata-kata ibu-ibu, halo ibu-ibu, katakan dulu, halo ibu-ibu. Kata-katamu itu tajam, kata-katamu itu bisa melemahkan suami, melemahkan pasanganmu. Hati-hati dengan kata-kata. Bayangkan sekelas Elia yang semua orang sudah mengakui, tapi dikatakan di dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, maka takutlah Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Lari pontang-panting. Dan dia merasa putus asa. Padahal baru berhasil ini. Baru menang besar ini. Tapi dia pergi menyelamatkan dirinya. Dan dia berkata, aku ingin mati rasanya. Hanya dengan kata-kata. Jadi bukan mustahil suamimu sudah tidak semangat lagi kerja karena kata-katamu. Untung itu bukan di Narwastu. Ini yang saya maksud, ini yang lagi mengikuti live di mana-mana ini ya. Di YouTube. Bukan, ini bukan untuk Narwastu. Narwastu di sini semua kata-kata istrinya selalu yang membangkitkan suami. Ayo Pak, kamu pasti bisa. Begitu. Amin. Ini saya sampaikan ke yang mengikuti saja. Kalau di sini sudah tidak ada problem. Ibu-ibu Narwastu luar biasa. Bapak ibu saudaraku yang kekasih. Kata-kata Isabel ini melemahkan, membuat putus asa. Inilah yang disebut intimidasi. Intimidasi Isabel kepada Elia. Membuat Elia tidak semangat lagi melayani. Membuat Elia tidak semangat lagi bekerja. Membuat Elia tidak bisa lagi berprestasi. Tapi kalau wanita Narwastu selalu, Pak, kamu hebat. Kamu pasti bisa. Sekalipun sulit, tapi kamu mampu. Suaminya walaupun banyak bebannya, dia akan pulang dengan semangat. Karena ada istri. Kan ada slogan, di balik seorang suami yang hebat dan sukses ada istri yang tangguh, ada istri yang hebat, ada istri yang cakap. Nah, itulah ibu-ibu Narwastu. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu Narwastu ini. Karena mereka selalu setia ikut ibadah wanita cakap. Ciri-ciri yang kedua atau indikator yang ketiga, orang sedang berada dalam intimidasi. Wah, ini hati-hati, mohon maaf. Yaitu tidak mampu bertindak walau benar. Jadi seseorang itu gak mampu bertindak walau benar. Itu sedang dalam intimidasi. Mari kita buka dalam 1 Samuel pasal yang kedua
1 Samuel pasal yang kedua ayat 21 sampai 22. Apa yang bunyi itu? 1 Samuel pasal yang kedua ayat 21 sampai 24. Saya bacakan demikian. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3. Oh, inikah? 1 Samuel 2 ayat 21. Ya. Dan mengandung dan melahirkan 3 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu ia makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Nah, perhatikan. Jadi walau sama-sama anak-anak melayani Tuhan, tapi beda kualitas. Ayat 22. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, maka berkatalah Eli kepada mereka atau kepada anak-anaknya, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Wah, saya ulang baca ini, ternyata Imam Eli ini jadi cambuk bagi kita hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Imam Eli ini kan bukan hanya sebagai pelayan dia, tapi dia itu saat itu menjadi imam besar, kayak seperti mungkin ketua sinode. Tapi bayangkan, anak-anak hamba Tuhan kadangkala lebih sulit diatur. Betulkah? Betulkah? Kadangkala anak-anak hamba Tuhan lebih menyakitkan hati Tuhan daripada anak-anak awam. Nah, apa yang terjadi yang dialami oleh Imam Eli, anak-anaknya, siapa nama anak-anaknya? Hofni dan Pinehas. Ini anak-anak yang dilahirkan di tengah-tengah pelayanan, tetapi melukai hati Tuhan, melukai hati umat Tuhan. Dan ini yang dimaksud, bahwa sebenarnya Imam Eli ini pun dalam tekanan, karena dia sudah tua, baru punya anak. Jadi nggak punya kekuatan lagi. Kalau dilawan anaknya, ya dia sering mengalah. Dia sering ya dijawab anaknya lah, kira-kira begitu. Dia seperti tetap dalam tekanan, hanya menyampaikan hai anakku, anaknya nggak mau dengar. Orang tuanya bilang, hai Hofni dan Pinehas, kalau ambil persembahan itu jangan ambil semaunya, karena kedua anaknya ini mengambil korban persembahan seenaknya, makan seenaknya dari persembahan. Dan bukan hanya itu, bergaul hidup sembarang. Jadi itulah beban cambuk bagi kita para pelayan. Jangan sampai hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita malah tidak jadi contoh, tidak jadi teladan. Itu berat sekali. Kadang-kala lebih bagus jadi jemaat. Jemaat aja nggak boleh anak-anaknya kan, apalagi kita hamba Tuhan. Nah, jadi Imam Eli ini pun sebenarnya mengalami tekanan yang datang dari anak-anak. Walaupun dia seorang pemimpin, dia seorang yang dihormati,
tetapi luntur wibawa orang tua karena anak-anak yang tidak taat. Luntur wibawa keimaman Eli karena anak-anak yang tidak taat. Sering wibawa orang tua menjadi pudar karena anak-anak yang tidak taat. Kalau pemuda Narostu di sini lumayan taat-taat lah. Amin. Amin. Pemuda, dimulai dari perkara yang kecil. Karena kita sangat takut kalau sudah kita tidak dengar-dengaran lagi. Sama siapa lagi? Kalau sudah orang tua kita, orang tua jasmani maupun orang tua rohani, tidak kita dengar lagi, siapa lagi? Imam Eli itu seperti merasa punya tekanan yang berat. Dia mau khotbah, aduh apa yang mau saya khotbahkan? Kalau saya bilang supaya kita hidup kudus, anak-anak aku berantakan. Supaya kalau saya khotbah kita harus dengar-dengaran, anak-anakku enggak dengar-dengaran. Itu beban berat. Dia sedang dalam tekanan oleh karena sikap hidup anak-anak yang tidak mau dengar-dengaran. Dan itulah beban kami hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai anak-anak kami enggak mau dengar-dengaran Tuhan. Jangan sampai anak-anak kami menghujat nama-Mu Tuhan. Hampir tidak pernah terlewatkan satu hari tanpa kita mendoakan anak kita. Betul bapak-bapak, ibu-ibu ya? Hampir tidak pernah terlewatkan satu hari pun tidak menyebut sejumlah anak kita. Saya anak saya 3, tidak pernah terlewatkan satu hari tanpa menyebut nama mereka untuk berdoa. Ya kalau 10 anaknya ya 10 harus disebut satu persatu. Makanya jangan 10. Maksudnya jangan terlalu, supaya bisa tetap satu persatu. Kalau 2 ya kembali modal. Iya kan, kalau 2 itu kan kembali modal pengganti papa dan mama. Kalau 4 ada bonus 2 ya 4 lah. Kalaupun 5 puji Tuhan ada bonus 3. Tapi ingat tetap doakan namanya. Supaya lagu itu benar. Di doa ibuku namaku disebut. Nanti kita tambah lagu itu. Kita tambah lagunya nih. Di doa Bapakku. Karena bukan hanya ibu yang berdoa untuk anaknya, betul? Ya mungkin kalau Mama Teti ya mungkin hanya Mama Teti yang berdoa. Tapi kita juga bapak-bapak protes lagu itu, betul ya? Karena kita bapak-bapak juga mendoakan anak kita kok. Saya menyebut Tuhan. Yang paling penting itu Tuhan. Bukanlah soal sukses jasmaninya dulu. Tapi untuk apa dia sukses kalau dia nanti hancur-hancuran. Yang penting hidupnya dulu Tuhan. Itu adalah tekanan yang berat bagi seorang ayah dan ibu apabila anak-anaknya hidup tidak benar. Dan iblis sering gunakan pihak ketiga untuk melakukan intimidasi kepada umat Tuhan. Jadi iblis itu sering menggunakan pihak ketiga. Itu bisa orang di sekitar kita, bisa suami kita, seperti tadi, bisa istri kita, seperti Elia, bisa anak-anak kita, bisa juga orang tua, dan bisa orang lain melakukan intimidasi, tekanan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, contoh Daud pernah mengalami tekanan, intimidasi. Intimidasi yang dialami Daud kadangkala dari saudara kandungnya.
Kalau saya buka semua ayatnya Bapak Ibu banyak sekali. Dia malah mengalami tekanan. Dia mau maju, dia mau berperang, dia tarik, mundur. Abang-abangnya. Jadi jangan heran engkau mau maju, engkau mau bangkit, engkau mau sukses. Kadang-kala justru orang-orang di sekitarmu yang menarik engkau. Mengintimidasi engkau, dianggap engkau tidak layak. Daud ingin maju mengalahkan Goliat. Karena roh yang ada di dalam hatinya itu bergelora. Tapi abang-abangnya bilang, mundur. Mundur, kau anak bungsu lagi. Kau kecil lagi. Tapi karena semua ketakutan, semua takut. Jadi intimidasi lewat saudara kandung bisa. Intimidasi yang kedua juga bisa lewat seorang pemimpin. Pemimpin kita kadang-kala kalau visinya dangkal, visinya pendek. Kita mau maju, oh jangan. Oh, kita mau bikin ini, oh jangan. Bisa sama dengan Daud, seperti saya bilang, visinya ingin mengalahkan Goliat. Tapi pemimpinnya saat itu Saul bilang, jangan. Jangan. Apa-apa, jangan. Coba bilang kiri kananmu, jangan. Tapi kalau ada roh yang dimiliki Daud, engkau akan bebas dari intimidasi. Mereka berkata tidak mungkin engkau dapat mengalahkan orang Filistin itu. Ada ayatnya ya. Ayatnya itu ada di dalam 1 Samuel 17 ayat 33. Tidak mungkin engkau mengalahkan, kata pemimpin. Karena dia mengukur dari pengalamannya kurang, jam terbangnya kurang, menurut dia. Tapi bagaimana cara mengatasi intimidasi? Cara yang pertama, mengatasi intimidasi, memahami otoritas yang kita miliki sangat besar. Katakan amin. Ini cara yang pertama. Ada otoritas. Memang kita nggak apa-apa. Tapi ada otoritas yang kita miliki. Ada otoritas yang dimiliki Daud untuk mengalahkan Goliat. Makanya saya bilang, sebenarnya pertarungan pilkada untuk provinsi Papua ini, calon gubernur ini mirip antara Goliat dan Daud. Ya saya nggak menyebutkan siapa-siapa. Kan ada yang borong partai, tapi ada yang hampir tidak punya partai. Ada yang memborong dengan segala kekuatan finance atau keuangan dan pasukan. Tapi Daud, dia memiliki ada otoritas. Baru kali kemarin itu saya lihat ada calon kepala daerah yang diantar pendeta-pendeta yang mengantar. Betul ya? Mendaftar ke KPU, pendeta-pendeta yang mengantar. Saya bilang ini luar biasa. Saya nggak menyebutkan nama siapa-siapa Bapak Ibu Saudara ya, karena itu etika. Tetapi dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan Yesus pemegang otoritas di surga dan di bumi. Dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Yesus pemilik otoritas di surga dan di bumi. Lalu Yesus kasih otoritas itu ke saudara. Saudara ragu kalau umpamanya presiden bilang begini, saya kasih otoritas ke kamu untuk kasih makan gratis anak sekolah SD sampai SMA. Takut? Enggak kan? Karena ada yang memberi otoritas. Nah, demikianlah saudara dan saya. Jangan takut, jangan berada dalam intimidasi, jangan takut dalam tekanan apapun. Karena ada otoritas yang pemilik kuasa di sorga dan di bumi. Memberikan otoritas itu kepada saudara.
Jadi saya ini memiliki otoritas, saudara itu memiliki otoritas. Tuhan bilang begini dalam Yohanes 14 ayat 12. Kalau ini kita buka dulu supaya cepat. Yohanes 14 ayat 12. Bisa ditampilkan? Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Yang tidak bisa kita lakukan, membangkitkan orang mati yang paling sulit, kan? Aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, berarti otoritas diberi kepada kita melakukan pekerjaan-pekerjaan. Mengalahkan apa yang ada di bumi. Luar biasa. Jadi untuk apa kita terintimidasi? Tapi ya saya khotbah begini, nanti kita pulang dari gereja, pasangan hidup kita lagi bilang, apa lihat, selesai lagi kita ya. Tapi pulang dari sini, tidak ada lagi intimidasi dari pasangan kita, amin. Ya, sampaikanlah dengan bahasa yang santun dan lembut, tidak merasa terintimidasi. Saya mau cerita, ini jangan direkam. Iblis ingin membangkitkan masa lalu kita yang tidak baik. Tapi saya bilang, puji Tuhan, kau bisa kontrol. Kau bisa kontrol emosimu, hidupmu. Karena masa lalu jangan lagi kau 2 kali masuk. Nah, kita yang sudah di gereja ini kadang-kala malah lebih susah mengontrol. Orang yang sudah dari penjara bisa mengontrol. Kita yang tiap hari nggak pernah ke penjara, ada di gereja, di rumah Tuhan, kadang-kala susah mengontrol emosi. Tapi dengar firman hari ini, ibu-ibu tidak ada lagi intimidasi ya ke suami-suami. Nanti kalau suami-suami diintimidasi, lapor lagi minggu depan supaya saya khotbah lagi tuh. Begitu ya. Jadi kurangi maksudnya. Baiklah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bagaimana mengatasi intimidasi? Sadar bahwa kita memiliki otoritas yang lebih besar dari semua persoalan, dari semua yang ada. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi intimidasi? Mengenal pribadi Allah menyertai kita. Ada ayatnya 1 Samuel pasal yang ke-34 sampai 37. Dikatakan bahwa Daud memiliki keyakinan Tuhan yang menyertai dia mengalahkan beruang dan singa ketika singa menerkam domba-dombanya. Ingat, amin. Kan pernah beberapa kali singa dan beruang menerkam domba-dombanya Daud. Kita di sini mampu nggak ya mengalahkan singa dan beruang? Wih, takutlah. Saya suka nonton itu sebenarnya. Daud pernah mengalahkan singa dan beruang ketika menerkam domba-dombanya. Lalu disebut di situ dia buka itu mulutnya. Kan dia lagi, harimau dan singa ini menggigit domba-dombanya. Biasanya kalau kita lihat di YouTube itu, yang pertama dimakan oleh singa dan beruang itu apanya domba itu? Langsung tidak bisa bergerak. Pusat sentral pernapasan. Tuh. Tapi apa yang terjadi? Daud datang dengan sebuah otoritas. Dia memiliki keyakinan Tuhan menyertai dia. Dia buka, dia tarik itu mulut singa dan beruang. Lepaskan domba ini, lepaskan. Dombanya dari tidak bisa bernapas jadi bisa bernapas.
kepadamu diberikan kuasa otoritas, bebas dari tekanan. Walaupun fisik kita, walaupun kita banyak keterbatasan, tapi Daud meyakini ada otoritas, ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah sertai aku mengalahkan beruang dan harimau, aku juga disertai Tuhan mengalahkan Goliat yang tinggi, badan besar. Di sini yang paling tinggi besar siapa ya? Hah? Wah, jangan begitu. Kita dua ya. Tapi kami bukan Goliat. Kami tetap Daud walaupun besar. Amin. Ada keyakinan bahwa Tuhan menyertai kami seperti Tuhan menyertai kami masa-masa yang lalu. Luar biasa. Miliki keyakinan itu bahwa Tuhan masih terus menyertai kita. Itulah cara kita yang kedua. Cara yang ketiga, melangkah dengan iman yang kokoh. Jadi kokoh, jangan ragu-ragu. Saya pernah lihat orang yang mau menyeberang di jalan. Pernah lihat ya, kalau kita naik mobil, ada orang menyeberang, dia bikin begini di aspal itu. Kira-kira kita yang bawa kendaraan mobil bagaimana jadinya? Saya pernah begitu, saya lihat. Dia begini. Wih, itu namanya ragu-ragu. Dan membahayakan orang lain, membahayakan dirinya. Jangan ragu-ragu dalam hidup ini, amin. Jangan ragu-ragu mengikut Tuhan. Satu kali pegang Yesus, pegang terus. Melangkah dengan iman yang kokoh, jangan ragu-ragu. Seperti Daud, imannya yakin sarana yang kecil yang dia miliki, kemampuan yang kecil yang dia miliki. Dia hanya bawa 5 butir batu dari kali. Lalu dengan ketapel dia. Ketapel, seperti ketapel itu lembing, cuman kan begini, jatuh mangga. Itu dulu latihannya dia. Bikin lagi, jatuh durian. Ketika dia berperang, dia coba dikasih senjata yang panjang yang dimiliki Saul. Kalau kau mau berperang nih, pakai senjata gua, panjang kan dan tajam. Pakai baju perang saya. Dia pakai baju perang, malah dia nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan kan terlalu berat, badannya kecil. Baju perang itu kan tebal, anti peluru. Senjatanya lebih tinggi senjata dari dia. Ibaratnya seperti inilah, dari sini, ya bagaimana dia mau pegang begini, dia punya, nggak mampu. Jangan paksakan pola orang lain kepada dirimu. Jangan paksakan irama orang lain. Oh, kalau dia contoh main bass itu begini-begini atau main drum itu begini, belum tentu. Buatlah seperti Tuhan mau pakai saudara. Amin. Natural. Daud bilang, yang ada padaku ya hanya 5 batu dengan ketapel. Itu sudah cukup bagiku. Karena sebenarnya itu hanya sarana. Makanya ada lagu diciptakan ketua sinode kita, Pak Siburian, bukan pedang yang tajam, bukan lembing yang runcing, bukan hikmat dunia ini, keperkasaan diri ini, tetapi oleh Rohku, firman Tuhan Allah. Mari berjuang, bagai laskar Kristus. Jadi Daud tidak menggunakan itu. Dia hanya menggunakan yang sudah biasa dia latih. Jatuh mangga. Terserah dulu ini mangga siapa. Habis itu yang lebih sulit jatuh kan durian. Tes lagi, jatuh. Terakhir dia buktikan
dia ayun itu ketapelnya, baru dia lempar itu ke Goliat. Mananya yang kena? Padahal Goliat kan semua pakai, yang tidak ketutup hanya wajahnya, semua ketutup. Bayangkan itu batu yang diambil dari kali, percis kena di jidatnya, seperti peluru tembakan senjata, pistol. Begitu kena apa? Alkitab berkata langsung dia jatuh dan rebah. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Masalahnya di situ bukan soal batunya, bukan soal ketapelnya, tetapi dia memiliki keyakinan yang besar bahwa otoritas Tuhan ada pada dirinya. Dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia, dan dia tahu dia tidak ragu-ragu melangkah dan berjalan. Jangan ragu-ragu seperti yang menyeberang jalan tadi, bikin susah diri, bikin susah orang lain itu. Kesimpulannya, intimidasi bukan hanya rasa takut, tetapi roh ketakutan. Intimidasi sering kita alami, baik dari keluarga, saudara, pasangan hidup, bahkan dari pimpinan kita, sekeliling orang-orang dunia kerja kita. Namun jangan pernah kalah dengan intimidasi, sebab intimidasi membuat kita gagal. Rahasia mengalahkan intimidasi ialah pahami bahwa Allah yang punya otoritas. Kenali Allah yang menyertai saudara dan saya, dan lawan dia, hadapi dia. Hadapi musuhmu, hadapi kesusahan, hadapi pergumulanmu dengan gentle. Jangan lari. Kalau lari bukan menyelesaikan masalah. Ketika bangsa Israel lari dari Goliat, masalah tidak selesai, hanya mengulur-ulur waktu. Tapi hadapilah dia. Tuhan menyertai saudara. Amin.